Silakan duduk, saudara-saudara. Salam bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali dipertemukan dengan cuaca yang agak mendung, bukan agak mendung ya, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Pertama dulu selamat tahun buat Tessa, ulang tahun buat Tessa. Saya baru hari ini tahu namanya Tesalonika. Iya, rupanya Tesalonika itu adalah sebuah kota di mana Paulus pernah memberitakan Injil di sana. Orang Tesalonika itu imannya itu tersebar dari iman yang kecil dan latar belakang hidup yang sangat-sangat sederhana, tapi imannya itu tersebar ke seluruh provinsi di Makedonia. Ini provinsinya Makedonia, Akaya, Makedonia. Seluruh itu iman mereka tersebar. Jadi bukan hanya satu kampung, bukan hanya satu keluarga. Kalau iman lu ada, bukan hanya keluarga lu diselamatkan, tapi iman lu bisa tersebar ke seluruh provinsi Sumatera Utara. Amin, Tessa. Boleh ibu tanya, apa kira-kira firman Tuhan yang kamu yakin kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan? Yesaya 1 ayat 18 bunyinya masih ingat? Enggak semua sih, tapi intinya itu walaupun dosa merah seperti biji akan dikatakan seperti salju. Iya. Sekalipun dosa merah seperti kirmiji akan menjadi putih. Iya, ini dia. Mari baca coba yuk. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti biji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesemua akan menjadi putih seperti bulu domba. Iya. Ada banyak cerita tentang Tessa, tapi nanti lagi kan begitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya dan Tuhan sudah berbicara kepada Tessa, ini yang kamu pegang, bahwa sekalipun dosa merah seperti kirmiji, iman yang kecil bukan kebetulan nama dulu Tesalonika. Iya. Tapi Tesalonika itu adalah jemaat Tesalonika itu jemaatnya sederhana, enggak juga kaya, tapi imannya tersebar ke seluruh provinsi itu. Iya. Jadi bukan hanya imannya, kasihnya juga. Itu dikatakan di Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8 gitu ya. Saya kasih hadiah firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan berkembang, bukan hanya Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus sendiri sebagai pemberita Injil pun gak usah lagi kami berkata apa-apa tentang kamu, karena imanmu tersebar bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tapi di seluruh tempat, banyak tempat. Bagaimana iman orang Tesalonika ini? Jadi sekalipun sendiri, gak usah takut ya. Ya, ada Tuhan Yesus yang lebih besar melampaui daripada semuanya itu. Sekali lagi kita berdoa untuk Tessa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Engkau mengenal anak kami Tesalonika Berginting yang Tuhan anugerahkan, Tuhan nyatakan dirimu baginya. Ia mengenal Engkau Yesus Tuhan yang menyelamatkan dia, yang mengampuni dia, bahkan memberi dia surga. Dan Engkau juga Tuhan yang akan menolong dia dalam imannya, memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Sekalipun dia sendiri ya Tuhan, tapi Engkau lebih besar, lebih banyak daripada semuanya. Buatlah imannya, dia mengalami iman yang sama dengan jemaat di Tesalonika itu, sehingga iman dan kasihnya tersebar kepada seluruh keluarganya, bahkan seluruh keluarga besarnya, bahkan kepada banyak orang. Tuhan, pakailah anak ini menjadi alat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus
kami bersyukur dan juga untuk usianya yang hari ini 17 tahun ya. 17 tahun kami doakan supaya lewat usia bertambah usia, Tuhan semakin meneguhkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, hari ini saya akan mengambil satu tema dari Bible Camp. Saya rindu untuk membagikan ini kembali, tapi nggak mungkin satu kali. Ya nanti akan berulang-ulang, akan bergantian. Ya, tema besar itu adalah apa yang kamu cari. Ada banyak mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Ada juga yang nggak dapat. Iya, nggak apa-apa. Proses. Ada juga mereka ini mungkin belum dapat. Tapi satu hal yang kita syukuri bahwa lewat tema besar itu ada poin-poin juga yang kami sampaikan. Salah satu di antaranya tema yang saya ambil hari ini, Allah memeliharaku. Saya akan habiskan nanti semuanya ini, tapi minggu depan karena waktu kita nanti tidak akan cukup. Guru sekolah minggu sudah menegur saya, gak cukup waktu kami. Iya, jadi memang terus semakin bergiat kita mengumpulkan dana, berdoa supaya dana cukup untuk membeli tanah supaya bisa dibangun tempat untuk sekolah minggu. Jadi nggak susah kita ya. Baik, Matius pasal 6 ayat 25. Saya akan baca sampai dengan ayat 28. Ya, coba kita lihat. Kita baca ayat 25 sampai 28 dulu secara bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat genap. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan kenapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang yang Tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Iya, sampai di situ dulu. Saya buat poinnya di sana adalah mengapa Yesus berkata jangan khawatir. Tadi malam kami video call dengan Mama Meno. Mereka transit di Kuala Lumpur dan berangkat pagi ini ke Medan. Jam 8.45 waktu di Kuala Lumpur, dan 8 mungkin sudah tiba di Kuala Namu saat ini, akan berjalan berangkat menuju ke sini. Nah, waktu bicara dengan keponakan saya juga yang ada di Malaysia, berapa ringgit hari ini? Dia katakan 4.500. Ya naik turun, tapi di atas 4.000. Kalau Cina berapa? 2.600. Berarti Malaysia lebih tinggi. Lalu kemudian Amerika berapa hari ini? 19, 18? Iya, 18 sekian. Iya. Indonesia sangat rendah nilai rupiah kita. Iya kan? Sangat rendah. Kadang-kadang kita tukarkan uang kita ini, udah hebat kali 100.000 kan? Ini uang paling tinggi di Indonesia. Paling besar 100.000. Kalau kita belanja 1
Satu kresek pun nggak penuh, iya kan? Betapa nilai uang kita sangat rendah. Tapi untuk mencapai mendapatkan uang 100.000 itu nggak gampang, apalagi kita yang ada Kuala dan sekitarnya. Kalau kamu pulih 3 kilo pulih dari makanan itu 100.000. 15 kilo itu berapa lama kamu kerjakan? Kalau kamu itu dodos untuk mendapat 100.000, berapa kilo baru dapat? Berapa kilo? 3 kilo Bapak Adik. Untuk mendapatkan 100.000 berapa kilo ini? 100 kilo itu masih satu ton. Iya. Jadi inilah perjuangan kita untuk mendapatkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Guru-guru sarjana pendidikan honor, berapa uang honor mengajar? Per jam itu 40 menit atau 45 menit ya? 45 menit, 40 menit, begitulah. Kamu di honor digaji berapa? 30.000 per 40 menit. 35. Nggak sampai 25 kata Bu Olo hari itu. Per 40 menit per kali 4. Itulah sulitnya kita mencapai rupiah, mendapatkan rupiah dari rupiah itu tadi. Nggak gampang bagi kita. Saya sebelum bahkan sudah mengajar waktu itu upahan nyuci. Saya pernah upahan nyuci untuk mendapatkan. Paling saya pikir-pikir upahan nyuci itu adalah untuk transfer saya waktu kuliah supaya cukup saya nyuci baju kakak saya waktu itu. Pernah saya ambil itu supaya cukup biaya kuliah, transfer untuk kuliah, beli diktat minimal. Saya lakukan. Nggak cukup kalau saya honor di SD itu, nggak akan cukup. Saya harus bikin kue, saya harus ngajar, saya juga harus nyuci supaya cukup. Karena saya nggak dikasih kos sama ibu saya waktu itu, harus pulang-pulang dari rumah. Terlakap wakaf katanya. Artinya di situ palar, masak nasi pagi-pagi itu pun sebelum berangkat kuliah itu dipalar sama ibu saya. Tenaga itu, perjuangan yang ya saya nggak bandingkan dengan kalian hari ini, tapi itu saya, bagian saya yang Tuhan percayakan, dan itu sangat-sangat membentuk hidup saya. Jadi ini kalau kekhawatiran, kalau nanti aku nggak kerja, kalau aku nggak mendapatkan ini, aku nggak kuliah, aku nggak sekolah, nggak ada ongkosku, nggak ada makan dan minum, nggak ada itu dan ini semuanya. Tidak bisa dipungkiri, kita membutuhkan semuanya itu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat yang di atasnya itu, janganlah mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar dan kita puas untuk mencari semuanya ini. Apa yang kita butuhkan, apa yang mau kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Berjuang sekuat tenaga, tapi itu tidak akan pernah memberi kebahagiaan bagi kita. Belajar tentang orang kaya, tidak pernah puas dengan kekayaannya. Ada di Alkitab kan? Orang kaya, orang muda yang kaya, yang waktu itu dia banyak hartanya,
anak perana si bayak. Kalau tadi ini zaman ini kesal orang ini, anak perana kah? Bayak kah? Itu bahasa karunnya. Alkitab mencatat bahasa karun anak perana si bayak. Jadi kan idola itu ya kan? Iya. Kalau orang yang mati. Nah, jadi kalau begitu apa yang dicarinya waktu itu? Udah pun kaya dia cari hidup yang kekal. Datang kepada Yesus. Apakah yang kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Berarti dia gak bahagia. Sekalipun banyak uangnya. Iya. Kita mengumpulkan harta di bumi ini, kita pikir aku bahagia dengan kekayaanku itu. Tidak. Nah, ibu kan karena gak pernah punya banyak uang, karena ibu gak pernah kaya, makanya ibu begitu. Gak bilang pula nanti banyak orang kaya gak bisa tidur. Jelas Alkitab mencatat waktu itu dia bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kulakukan ketika supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Yesus bilang, apa? Kasihilah orang tuamu, ini dan itu sebagainya itu. Apa katanya? Semuanya itu sudah kulakukan sejak masa muda. Tapi Yesus bilang apa? Di mana hatimu berada? Hah? Oh iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kaya pun dia bisa gak tenang hidupnya. Ketika mereka mengumpulkan uang ini, oh ini bayar ini bayar ini bayar ini, bagaimana nanti ini? Gak tenang hidupnya, gak akan berbahagia dia dengan kekayaan itu di luar daripada Tuhan Yesus. Karena orang kaya ini jelas dicatat di sana. Tapi waktu dibilang Tuhan Yesus, kan dia cari tadi bagaimana supaya aku mendapatkan hidup yang kekal itu. Dia pikir dengan melakukan kebaikan semuanya itu dia sudah berbahagia. Itu pun tidak. Yesus bilang apa? Ikutlah aku. Syarat mengikuti Yesus apa? Apa? Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Sebelum itu apa katanya? Juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Apa katanya? Pergi dia. Dengan apa? Sedih. Dan akan kebahagiaan dalam iman. Dapatkah dia? Tidak dapat. Iya. Karena mereka tak bahagia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berpikir bahwa hartaku ini yang akan memelihara aku, depositoku itu yang akan memelihara aku di masa tuaku nanti, kelapa sawit yang sekian hektar itu nanti yang akan memelihara kehidupanku. Kalau kurasa mamaku dulu berpikir gini, asuhi babi, dayakan babi tukur emas, kumpul-kumpulkan emas, jual emas, beli kayak karo cuma iya, itu saya lihat perjualan mama saya. Asuhi babi, kumpulkan uangnya, beli emas, kumpulkan emas, banyak uangnya, belikan ladang lain. Tajam dari lagu teh, tadi sepunana, dan ikut. Inilah kalau mengumpulkan harta di bumi ini. Tapi kalaupun kita berjuang, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Meriah ukurta, lape kita dan harta dunia. Iya. Kadang-kadang kita berjuang untuk itu ya. Mana kira-kira lebih? Yang pertama, mengapa Yesus berkata jangan khawatir? Karena khawatir itu berarti setara dengan orang yang
yang tidak mengenal Allah. Yuk, ayat 32 kita lihat. Ayat 32. Apa kata ayat 32 ini? Semua itu yang mana? Apa itu yang mana? Sinaran itu dan 150.000. Pahala kalau 50.000. Oke. Pahala deh. Puri he. Sedikit nani saya seperti sejema. Lo dari tempat gereja ini. Gimana ini ya? Gak bisa pula kita pelayanan ke sana. Ada pula orang menawarkan apa yang sering dibeli Pak Barus, lupa saya. So, roti apa? BS. Roti BS. Kan gitu kira-kira ya. Nggak salah semuanya itu. Nggak salah. Tapi yang utama itu apa? Itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sama kita dengan mereka. Orang kaya tadi cari uang, kita cari uang. Nggak salah kita cari uang. Tapi yang terutama di sana supaya mendapatkan semuanya ini, ayat 33 yuk kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah, ada kata dahulu. Ini dia perlu dikali. Dahulu. Banyak orang nggak bisa ikut Bible Camp. Lah tertarik ke buku Andi Babi Wah ini. Usahanya babi. Gimana nanti mau dibuat? Apalagi katanya coba. Ini usaha kami. Hari Selasa, hari Rabu nggak bisa diganggu. Maka jangan bikin di situ Bible Camp. Pindahkan hari Kamis, Rabu sore sampai dengan hari Sabtu. Itu pun nggak bisa dia datang. Ya. Jadi ini seperti apa? Mengikat, musuh betakna. Ya kealasannya ada saja alasan, ada saja halangan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Ada kemarin nenek bilang begini, aku ada tantangan begini katanya apa? Selama ini aku seringkali diajak kawan-kawanku healing, Orang-orang ya, ini para janda-janda yang sudah 60 tahun ke atas, yang masih energik, yang suka keliling-keliling Indonesia dan negara-negara lain. Lalu hari Minggu pula, gimana itu ya? Bukan ikut laksa. Bagaimana aku buat? Saya bilanglah sama mereka, aku hari Minggu nggak bisa. Jangan marah kalian ya. Kalau kalian mau ikut, jangan bikin di hari Minggu. Begitu juga pesta dan sebagainya. Katanya apa coba? Aku kok singgir-gir nih katanya. Bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Ia memang yang pengen, dia memang yang mau ikut, dia memang yang mencemplungkan diri dengan acara-acara seperti itu. Berarti belum mendahulukan kerajaan Allah. Iya. Allahku memeliharaku. Allahku memeliharaku. Aku percaya kepada Dia. Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu, mengikut Yesus, gembala-gembala, di mana Yesus paling pertama sekali menyatakan diri kepada gembala-gembala itu di padang gurun. Waktu gembala-gembala itu mengembalakan domba, mereka meninggalkan gembalanya, dombanya, mengikut Yesus, mendahulukan Tuhan. Iya. Apa artinya Allahku memeliharaku? Kita nggak khawatir
nggak khawatir akan masa depan kita, nggak khawatir akan jodoh kalau belum tepat yang dari Tuhan. Ya, nggak khawatir. Pasti Tuhan akan sediakan kalau memang itu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah Tuhan tahu apa yang kita perlukan? Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Ya. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan butuh saya pendidikan. Saya waktu ambil S1 saya bilang sama Tuhan, Tuhan kita mau kuliah, bukan saya, untuk memperlengkapi diri, untuk supaya nanti, ya ini kan ketika aturan, Sinode GKMD mengharuskan dulu nggak pun sekolah teologi nggak apa-apa, orang awam bisa, asal punya hati, punya panggilan, boleh jadi hamba Tuhan. Tapi seiring dengan waktu ada perubahan, ada reformasi, semuanya itu akan diubah. Banyak perubahan-perubahan terjadi, sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Lembaga pendidikan juga berubah. Ada banyak perubahan dalam dunia ini. Dan memutuskan bahwa Sinode GKMD tidak lagi menerima orang yang tidak memiliki pendidikan teologi S1 minimal. Tapi sebelumnya memang saya sudah persiapkan itu. Saya memikirkan akan hal itu, maka kita kuliah, saya bilang, bersama dengan Tuhan. Dan usia 40 tahun waktu itu saya baru kuliah S1, sebelumnya saya D3. Jadi bagaimana ini Tuhan, uangnya dari mana? Ya, saya percayakan kepada Tuhan. Saya pernah sekali saya melihat bagaimana Tuhan memelihara. Tuhan kuliah depan nggak kuliah karena nggak ada uang kuliah. Karena saya keluar SKS-nya baru bayar. Itu sistem yang saya ambil. Keluar mata kuliah, situ saya ambil. Berapa yang harus dibayar? Kita nggak kuliah bulan depan karena saldonya sudah tidak ada lagi. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan memelihara itu. Ada mantan murid saya dan telepon saya, Ibu, saya belajar mau memberi persembahan, tapi kali ini untuk Ibu. Bisa digunakan untuk apa saja. Boleh untuk beli lipstik, boleh. Boleh untuk yang lain, boleh. Saya ingat waktu itu saya bayar uang kuliah, saya masih bisa beli kompor di gereja waktu kami cayo di sini. Bapak Ibu, Tuhan yang memeliharakan, bukan yang lain. Saya pernah kekurangan uang habis, tidak ada lagi, tapi ada orang memberikan uang 50.000 cukup untuk biaya hidup satu hari. Karena kamu hamba Tuhan kan, kalau kami ini kan enggak, tidak ada di sini hamba Tuhan atau tidak. Tetapi carilah dahulu yang karena kekhawatirannya. Apa katanya? Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Yuk, kita pikirkan semuanya. Hari ini 12 jam ke depan misalnya, ataupun dari tadi malam lah, saudara berpikir besok masak apa? Udah ada. Besok ibadah masak apa? Itu 12 saja, 12 jam aja. Tadi malam dari jam berapa mikirkan itu? Jam 8 misalnya. Besok pagi masak apa? Kalau jam 8 nanti jam 8 12 jam sampai kapan? Sampai pagi ya.
Itu satu hari 24 jam sampai malam nanti ya, jam 8 nanti malam. Oke. Jadi saya pikirkan kemarin itu, saya ingat firman Tuhan ini, apa yang mau saya sampaikan. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Jadi saya pikirkan itu, besok mau beribadah, ada banyak yang mau dikerjakan. Firman Tuhan harus disampaikan. Jadi yang perlu dikerjakan saat ini adalah, saya bagi tugas dengan Novi karena kami berdua di sini. Michael pagi-pagi harus pergi juga. Jadi saya bagi dua dengan Novi. Kamu di depan, saya di belakang. Udah, aku dapur enggak ya Bu? Kata dia, saya dapur. Kamu yang di depan mengerjakan itu. Apa kita kira mau masak? Oke, kita masak ini aja. Ada ikan di kulkas, itu aja digoreng, sudah disambal, sudah selesai. Sampai ibadah hari ini saja, nggak sampai 24 jam saya pikirkan. Sore nanti setelah ibadah ini, setelah selesai ini, baru pikirkan lagi. Tapi kalau kita ini memikirkan sampai 2 hari yang akan datang, bahkan kita nggak sanggup kita memikir, maka tambah reot kita ini. Maka orang kenapa itu tambah cepat tuanya, stres, terlalu banyak yang dipikirkan ke sana. Anakku baru lahir, kau pikirkan sekolah nampak kayak, maka pernah si bapak nikah, kayak kita naik duit, kan gitu kira-kira. Misalnya kan gitu ya. Anak gue lahir, perlu dipikirkan, iya. Tapi bersama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dahulukan Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan anak bagi kami. Anak ini adalah milik Tuhan. Anak ini kami bawa dulu kepada Tuhan. Kalau kami lebih bisa penuh pokok, memang lebih bisa pokok lain daripada doakan bayi hidup. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak akan mengubah masa lalu kita dan tidak akan mengubah masa depan kita. Kalaupun kita khawatir akan semuanya itu, merugikan fisik kita, penyakit akan muncul, ya. Mencuri damai sejahtera, nggak tenang lagi hidup ini. Saya ingat dulu mau BBM beberapa tahun yang lalu di Ora Brastagi. Ya. Jadi waktu itu rumah masih di depan sana, kontrakan. Lupa kuncinya di sebelah rumah Bapak Lala waktu itu. Bapak Lala masih ingat rumah kami dulu itu lah. Iya, di situ kami tinggal. Waktu pergi menangkan ini sampai di sana, saya baru ingat apakah air sudah dimatikan atau tidak. Iya, kan bingung. Untuk memang saya kalau pergi dari dulu titipkan kunci sama orang-orang dekat sini nama Jawi. Nah, itu memang tempatnya. Telepon tidak ada, telepon waktu itu. Bagaimana mau menghubungi? Mikir-mikir, Bapak Cici masih ada waktu itu. Coba dulu kamu telepon ke wartel udah ada waktu itu ya, wartel. Cari dulu Prananta, adiknya Bapak sewa. Tadi mana waktu itu posisi itu nggak tahu. Telepon dulu dia, mendapatkan nomor telepon rumah yang ada. Saya mengingat itu waktu itu siapa si Anggiat bersama kawannya waktu itu. Teleponlah si Anggiat ini supaya mendapatkan nomor dan supaya dia disuruh ke nomor Jawi supaya pulang Cici. Bukalah pintu tadi, tengoklah air tadi sudah dimatikan atau belum. Coba, di mana hartamu berada? Gak tenang kita. Melakukan apapun gak tenang. Padahal ini dicuri. Jadi waktu pelayanan pun di sana, tak ternikmati. Khawatir itu mencuri damai sejahtera. Ada damai sejahtera kalau khawatir terus. Secara rohani membutuhkan mata iman kita dari pemeliharaan Tuhan. Nggak bisa kita melihat Tuhan yang nanti yang memelihara hidupmu, Tuhan nanti yang mencukupkan segala kebutuhanku, Tuhan nanti yang membuat anakku di sekolah pun tidak. Saya melihat seorang ibu yang keras tapi kerasnya disiplin ya.
Dia bilang sama anaknya, daripada kau nggak baca firman kalau kau lebih baik kau masuk sekolah. Kalau kau terlambat bangun, lupa dan terlambat membaca firman Tuhan, nggak usah kau pergi sekolah. Itu yang bilang sama anaknya. Kalau anak aku bikin gitu nggak sekolah dia dulu kali. Tapi cari dahulu kerajaan kebenarannya. Ibunya lebih dahulu melakukan itu. Ayahnya lebih dahulu melakukan itu. Kalau kamu memang mau sekolah, minta sama Bapa di surga. Kemana kamu sekolah? Tapi bukan berarti orang tuanya tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ini merupakan hal yang keras. Ya, itu dilakukan sama anaknya. Anaknya duduk tunduk. Anaknya baca firman. Perlu keras. Bukan saya katakan keras, disiplin itu sangat penting. Untuk mendahulukan kerajaan Allah, untuk mendahulukan firman Tuhan dalam hidup kita, untuk mendahulukan Tuhan dalam hidup kita itu adalah merupakan satu keharusan. Jadi kalau Tuhan sudah kita dahulukan dalam hidup kita, nggak akan khawatir kita akan masa depan kita. Nggak mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang kita butuhkan. Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Ya, kalau dia katakannya di sana, bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menaruh dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Manakah kamu lebih berharga? Manakah lebih Tuhan kasih kamu daripada burung? Apa yang yakin Tuhan dengan burung daripada kamu? Mana lebih sayang burung Tuhanmu kepada burung daripada kepada saudara? Yang mana ya coba? Kira-kira Tuhan itu lebih sayang sama burung atau lebih sayang sama kita? Manakah kita ini lebih berhargakah burung di hadapan Allah atau lebih berharga saudara di hadapan Allah daripada burung? Mana lebih berharga? Yesus mati itu siapa? Untuk burung? Enggak. Tapi untuk kita Yesus mati. Makanya nggak mungkin. Makanya Allah memeliharaku, Allah mencukupkan kebutuhanku, Allah mengatur masa depanku. Kita memang mungkin mau jadi dokter, tapi Allah nggak mau jadi dokter. Saya dulu mau menjadi pegawai negeri, saya berjuang untuk itu, tapi Tuhan nggak mengizinkan saya jadi pegawai negeri. Saya PNS juga ya, pegawai negeri surga, enggak pegawai negeri sipil. Ya, itu yang Tuhan izinkan. Sehingga Tuhan menarik saya. Bagaimana cara Tuhan unik cara Tuhan ini? Tapi kalau Tuhan izinkan saudara menjadi pegawai negeri, ada rencana Tuhan di sana untuk saudara. Tapi dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ya. Jadi Allah memeliharaku, Allahku, ya, Allahku memeliharaku, bukan karena uang banyak. Cari orang kaya supaya udah orang kaya miskin. Keponakan saya gitu. Dari dulu miskin katanya. Terus Pak, keponakan saya materi. Iya. Dari dulu miskin capek kali kurasa katanya. Iya. Memang hari ini dia bisa naik mobil, bisa punya ladang, ya. Bisa punya pembantu. Ukuran dunia mungkin bisa didapatkan. Tapi apakah dia tidak hidup dalam tekanan? Pasti hidup dalam tekanan. Dalam kebahagiaan tapi ada tekanan. Mobil kredit, kan gitu ya? Mobil kredit. Dengan banyak cara untuk mendapatkan uang itu.
nggak tahu. Ya penyakit masih muda juga sudah sakit dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana supaya kita berbahagia? Itu Allahku memeliharaku. Kita percayakan kepada Allah tadi. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk Tuhan. Saya ketemu dengan Ibu Nopa waktu saya ke Kanopan bulan 2 bulan yang lalu. Ya, akhir daripada Mei waktu itu ya, bulan Mei dalam rangka bulan misi. Saya selalu katakan begini, saya bilang, apapun makanannya, minumannya tetap teh sosro botol. Teh botol sosro, terbalik lagi. Nah, apapun percakapan kita ini harus sampai kepada mereka. Kalau saya enggak, katanya, apa saya bilang? Kalau saya, apapun mau dibuat, tujuannya harus izin. Jadi ketika dia mengumpulkan anak banyak, menampung anak-anak yang di jalanan dan semuanya, supaya anak-anak bisa dilayani, tujuannya mereka ditampung. Mereka itu jualan lonca dan sebagainya, supaya uangnya bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Ada penangkret ala punya dia membuat ini seperti merias ruangan. Kalau ada orang menikah, dekorasi. Kalau ada orang meninggal, bunga diambil itu. Tujuannya untuk apa? Supaya uangnya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pribadinya. Kalau untuk pribadinya, dia sudah mendapatkan semuanya dari apa yang ada pada dia, tapi bukan untuk dia. Kalau ini belum jadi, apapun makanannya, apapun yang kita lakukan, tujuannya untuk izin. Itu namanya mengutamakan kerajaan Allah. Itu artinya, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang kamu cari? Kerajaan Allah itu yang penting. Kerajaan Allah itu adalah di mana Allah menjadi raja. Di mana Allah menjadi raja sekarang di surga? Di mana Allah menjadi raja, saudara? Di mana? Di bumi dan di surga. Di bumi mana? Kalian kasih? Di sini seharusnya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semua itu yang di atas tadi akan diberikan kepada kita. Akan puas dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi kadang-kadang kita nggak puas, nggak ngerti, karena belum Allahku. Kalau sudah Allahku bagaimana?
Dulu saya gak menyadari akan hal itu. Jadi hamba Tuhan, gimana pegawai negeri katanya dapat uang bulanan semua ini dan dibagi. Jadi stafnya Tuhan. Saudara juga bisa stafnya Tuhan, bisa. Tapi profesinya di mana? Kerjanya di mana? Jadi jangan khawatir ya. Kalau Dia Allahku, Yesus itu Allahku, Tuhanku, Dialah yang memeliharakan hidupku, masa depanku ada pada Tuhan. Jadi jangan khawatir ya. Ini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya firman-Mu berbicara kepada kami secara khusus untuk pribadi lepas pribadi, sehingga firman ini boleh tinggal dan bekerja hidup dalam kami, sehingga kami bisa menghidupinya juga, sehingga kami tidak takut akan masa depan kami. Kami tidak takut apa yang kami makan, apa yang kami pakai, tapi rahasianya Tuhan sudah katakan kepada kami, supaya kami menemukan kerajaan Allah, sehingga kami mengalami damai sejahtera, sehingga kami mengalami kebahagiaan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan dunia hari ini yang kami tidak mengerti bagaimana yang akan terjadinya nanti, tapi kami sebagai orang yang percaya kepadamu, punya iman bahwa Allahku akan memeliharaku. Biarlah ini boleh jadi dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.